Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik anugerah dan kemuliaan, kekuatan yang tiada seorang pun dapat membandingkan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang masih salah kaprah mengenai konsep takdir yang sebenarnya. Mereka menganggap apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka hanya diakibatkan oleh takdir semata-mata. Hal itu seakan-akan menunjukkan bahwa kemampuan dan kehendak manusia tidaklah berguna dan tidaklah ada artinya untuk kehidupan mereka. Apakah hal tersebut benar? Sebelum menjawab pertanyaan berikut, mari kita bersama-sama belajar mengenai apa arti dari qada dan qadar. Qada dan qadar nama yang serupa tetapi tidak sama makna. Qada adalah kepastian Allah yang sudah ditulis dan ditentukan oleh Allah sejak sebelum alam dan semua yang ada di dunia ini ada. Sudah ditulis sejak zaman azali dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Contoh nyatanya begini, Ibu Ani melahirkan seorang bayi laki-laki. Apakah itu qada atau qadar? Hal itu termasuk qada, artinya adalah suatu kepastian Allah, suatu yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Apakah kita bisa merubah jenis kelamin anak Ibu Ani menjadi perempuan? Tentu tidak, bukan? Hal tersebut merupakan kepastian qada Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Lalu, qadar sendiri apa artinya? Qadar atau yang sering kita sebut sebagai takdir adalah suatu kepastian Allah juga dan dapat kita rubah sesuai dengan kemampuan kita dan juga kehendak Allah, tentu saja. Lalu, apakah usaha saja cukup? Tentu saja tidak. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kehendak dan kemampuan manusia tersebut penting dalam mengubah takdir kita di masa depan. Tapi akhirnya kita juga harus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, tergantung kehendak dan kemampuan Allah untuk merubah apa yang menjadi takdir kita. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasib mereka sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa apakah takdir bisa dirubah? Tentu saja bisa. Allah akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum tersebut memiliki niat, memiliki kemampuan, memiliki kehendak untuk merubah nasib mereka. Jadi Allah tidak akan merubah nasib sebelum mereka merubah nasib mereka sendiri. Contoh nyatanya begini, kita ingin lulus ujian dengan nilai bagus, tetapi kerjaan kita hanya malas-malasan, tidak membuka buku, tidak membaca buku, dan hanya tidur-tiduran saja dan berharap nilai menjadi 100 saat ujian nanti. Apakah itu akan terjadi? Tentu saja tidak, karena kita tidak memiliki usaha, kita tidak memiliki kehendak untuk merubah takdir kita, merubah masa depan kita. Setidaknya kita memiliki kehendak, kita memiliki usaha untuk
menggapai apa yang kita mau. Jadi kita belajar, lalu membaca buku, mengulang-ulang materi untuk mendapatkan nilai yang maksimal, nilai sesuai yang kita harapkan pada saat ujian nanti. Lalu, apakah usaha saja cukup? Tentu saja tidak. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kehendak dan kemampuan manusia tersebut penting dalam mengubah takdir kita di masa depan. Tapi akhirnya kita juga harus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, tergantung kehendak dan kemampuan Allah untuk merubah apa yang menjadi takdir kita di masa depan. Hal tersebut senada dengan Quran surat At-Takwir ayat 28 yang artinya, yaitu bagi siapa yang ingin menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak akan menempuh jalan lurus itu tanpa dikehendaki oleh Allah. Jadi inti dari ceramah saya kali ini adalah takdir seseorang bisa dirubah sejalan dengan kemampuan dan kehendak seseorang itu untuk merubah takdirnya, dan juga diiringi oleh kehendak dan kemampuan Allah untuk merubah takdir orang tersebut. Kembali lagi ke pertanyaan kita yang di awal, apakah hal tersebut benar? Apakah menyimpulkan bahwa semua yang terjadi di dunia ini, di kehidupan kita, adalah hanya semata-mata berdasarkan takdir? Iya, benar. Tetapi takdir tersebut merupakan suatu pilihan yang diberikan oleh Allah. Kita sebagai manusia pasti sudah tahu, pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita diberi pilihan, tinggal memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira kalau malas belajar itu baik atau buruk? Kira-kira kalau narkoba itu baik atau buruk? Kita sudah bisa menentukan jawabannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.